Jadi dia menyerang, bam, nendang paha. Itu pelanggaran kalau tidak ada serangan lanjutan. Kalau dia serangan lanjutan, serang paha, naik, tendangan misalkan ke arah body, itu masih boleh. Nah, ini fatal guys. Jadi kalau kalian menyentuh wasit ya dengan sengaja atau tidak sengaja, terlihatnya untuk menghindari serangan lawan, nah itu langsung pelanggaran berat. Ya, hati-hati ya kalau kalian menyentuh wasit, pelanggaran berat. Suara asu. Hati-hati lur. Kalian bertanding muntah di gelanggang, kena diskualifikasi bisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya masih menjelaskan tentang peraturan pertandingan pencak silat terbaru, peraturan tahun 2022 ya. Di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang kategori umur, yang dimana dari umur 3 tahun sudah ada kategori pertandingannya guys, sampai kategori master ya. Jadi ada kategori master nih pertandingan terbaru ini. Silahkan disimak video sebelumnya. Bahkan perkara baju pun bisa membuat kita kena diskualifikasi. Jadi ada kategorinya semua. Silahkan disimak video sebelumnya. Dan saya akan melanjutkan tentang peraturan pencak silat terbaru, yaitu pelanggaran di dalam pertandingan pencak silat tahun 2022. Nah, pelanggaran ini penting banget nih guys. Oke, yang langsung saja saya akan sampaikan. Pelanggaran, ada 3 pelanggaran: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Nah, ini harus paham ya. Pelanggaran ringan itu apa saja sih? Oke, 1. Tidak melakukan pola langkah sebelum melakukan serangan jika ada jarak antara 2 pesilat. Jadi kalau dia tidak ada pola langkah, itu bisa dibina. Jadi kalau pelanggaran ringan tuh dibina dulu. Terus dilarang berlari ya, jadi nggak boleh berlari ya kalau di pesilat. Keluar dari gelanggang dengan sengaja atau tidak sengaja, kedua kakinya keluar dari gelanggang kecuali didorong atau tidak berkaidah. Nah, ini maksudnya keluar dari garis gelanggang itu kedua kaki ya. Tapi kalau salah satu kaki masuk, salah satu kaki di luar, itu masih boleh ya. Kalau kaki dua-duanya di luar, baru dia kena pelanggaran ringan. Tapi kalau berlanjut bisa jadi sedang dan bisa menjadi pelanggaran berat. Terus pesilat berjalan di dalam arena. Jadi berjalan maksudnya itu tanpa kaidah, jalan aja nih. Seharusnya kalau mendekat tuh ada pola langkah ya, ada sikap pasang. Terus pesilat tidak dalam sikap pasang. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Lanjut lagi, pesilat mengepalkan kedua tinjunya. Pesilat nggak boleh ngepal kedua tinju. Jadi harus ada salah satu yang seperti sikap pasang, membuka. Jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh tuh. Ya, karena ya ciri khas silat kan yaitu kaidah kita ya. Pesilat dalam sikap pasang tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu 10 detik. Jadi walaupun dia sikap pasang, tapi walaupun dia dalam sikap pasang ya, tapi dia tidak melakukan serangan, kedua belah pihak ini itu dihentikan. Dua belah pihak pesilat akan dikasih pelanggaran. Terus secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu. Misal bergerak perlahan ketika wasit meminta berdiri padahal dia tidak cedera. Nah, jadi dia mengulur waktu, itu nggak boleh. Ini sering terjadi ya, misalkan pukul, gunting, dia berdiri yang lama, wasit udah nyuruh berdiri tapi masih pelan. Nah, kalau dia tidak mengikuti instruksi wasit akan kena pelanggaran. Nah, itulah pelanggaran ringan ya. Terus pelanggaran sedang. Oke, berikut ini teknik yang menyebabkan pelanggaran sedang. Melakukan sikutan sambil menyentuh lawan. Nah, jadi ini dilarang ya.
Megang sambil nyikut itu tidak boleh. Ya, menyikut boleh, tapi tidak boleh memegang lawan. Ini pernah saya jelaskan waktu itu ya. Jadi ketika dia pengen nyikut, tidak boleh memegang. Tapi kalau pukul boleh, pegang, pukul itu boleh. Tapi kalau nyikut harus dilepas. Nah, itu pelanggaran sedang, langsung naik. Ya. Melakukan dengkulan sambil menyentuh lawan, sama ya. Jadi kalau mau dengkul itu tanpa megang, dengkul aja. Mencekram leher, nah, leher ke atas memang tidak boleh diserang ya. Menendang atau menginjak paha lawan ketika lawan sedang berada di bawah, tidak boleh, langsung pelanggaran sedang. Melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Ini jadi pada saat banting dia merangkul. Nah, jadi harus membedakan ya antara dia merangkul dengan counter attack. Ya, jadi counter attack ini dia bisa membalas lagi bantingan. Misalkan pada saat dia banting, dia menarik posisi lawan, tapi bukan merangkul. Nanti akan kita bahas spesifiknya di part selanjutnya ya. Ini harus paham antara merangkul dan counter attack ya. Melakukan memukul atau menendang dengan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Nah, jadi pada saat dia banting, lawan jatuh, dipukul lagi. Nah, ini nggak boleh. Ya, langsung naik pelanggaran. Melakukan tarikan dengan dua tangan pada body protector atau baju atau lengan, tarikan dengan dua tangan. Bisa pada objek yang sama atau kombinasi diantaranya dengan maksud untuk menjatuhkan atau sambil menyerang dengan tendangan. Nah, ini seharusnya kita praktek ya. Next lah, karena saya di sini nggak ada partner, susah ya. Jadi maksudnya gini, pelanggaran ini pada saat dia memegang, ya megang kedua tangan itu nggak boleh pelanggaran. Jadi salah satu aja, misalkan satu di tangan, satu di kaki nggak apa-apa megang. Ya jangan di tempat yang sama. Kalau mau narik salah satu tangan ini, salah satu di tempat yang berbeda, itu langsung pelanggaran. Jadi ini harus paham ya. Mencakar dan menarik rambut atau kerudung lawan, ya boleh, pasti itu. Menolak bangun setelah serangan sah dan wasit menghitung sampai 9. Wasit akan memberikan teguran untuk ulur waktu. Jadi sudah dihitung, disuruh wasit berdiri tapi tidak berdiri, itu langsung dikasih pelanggaran. Ketidakberanian melawan terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela, seperti pura-pura sakit, cedera dengan sengaja melepas pelindung mulut, ikatan rambut, membuka pelindung badan, dan sebagainya secara mencolok, tidak mengikuti instruksi wasit dengan mengulur waktu ya, pasti ya. Menyerang lawan setelah bunyi gong atau tanda akhir babak lainnya, atau suara wasit yang menghentikan pertandingan ketika setelah keluar aba-aba henti dari wasit dan masih ada serangan, dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini sering terjadi ya. Hukuman dikenakan ketika menghindar lawan dengan bersembunyi di belakang wasit tanpa menyentuh wasit. Jadi kalau ada pesilat, dia menghindar nih di balik badan wasit, itu langsung dikasih pelanggaran oleh wasit. Apalagi menyentuh wasit ya. Secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu. Pesilat dengan sengaja melakukan salah bela atau diving. Ya, diving ini banyak juga nih diving ya. Oke, itu pelanggaran sedang. Jadi pelanggaran sedang tuh langsung naik. Ya, pelanggaran berat nih, ini bahaya nih. Pelanggaran berat nih, menyerang bagian tubuh yang tidak sah. Leher, kepala, kemaluan. Jadi yang dilarang diserang itu langsung pelanggaran berat. Terus serangan tunggal ke arah paha tanpa tindak lanjut dengan serangan lain. Jadi gini, ini harus praktek sih nanti ya. Kalau ada teman saya akan praktek. Jadi dia menyerang, bam, nendang paha. Itu pelanggaran kalau tidak ada serangan lanjutan. Kalau dia serangan lanjutan, serang paha, naik, tendangan misalkan ke arah body, itu masih boleh. Kalau serang paha aja itu tidak boleh, langsung pelanggaran berat. Terus upaya langsung untuk mematahkan sendi. Nah, mematahkan sendi nggak boleh nih. Tapi kuncian ya termasuk ya. Oke lah, nanti akan kita bahas lagi di part selanjutnya ya. Tendangan langsung ke lutut. Nah, ini nendang lutut nggak boleh nih. Menyerang dengan kepala. Disundul guys, itu nggak boleh, pelanggaran berat ya. Melakukan sikutan sambil mencekram atau memegang lawan. Nggak boleh. Perasaan tadi di pelanggaran sedang ada ya.
melakukan sikutan sambil menyentuh itu ya. Ini menyengkram sikut, pelanggaran berat. Melakukan dengkulan sambil mencekram, nggak boleh. Berarti kalau yang pertama tadi menyentuh aja sambil mendengkul itu pelanggaran sedang. Tapi mencekram sambil menyikut atau mendengkul itu pelanggaran berat. Itu bedanya ya. Melakukan tendangan dari atas ke bawah, tendangan palu setelah teknik guntingan. Jadi nggak boleh nih nendang nendang kayak palu ya, kayak palu atau kayak cangkul dari atas ke bawah, itu nggak boleh. Pelanggaran berat. Hukuman dikenakan ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit atau melakukan sentuhan, rangkulan, pegangan, cengkeraman, dorongan kepada wasit. Nah, ini fatal guys. Jadi kalau kalian menyentuh wasit ya dengan sengaja atau tidak sengaja terlihatnya untuk menghindari serangan lawan, nah itu langsung pelanggaran berat. Ya, hati-hati ya kalau kalian menyentuh wasit, pelanggaran berat. Suara asu. Hukuman dikenakan ketika atlet atau pelatih atau manajer tim secara sengaja menyentuh, merangkul, memegang, mendorong, mencengkeram wasit selama pertandingan. Jadi memang siapapun yang menyentuh wasit itu nggak boleh ya. Manajer pun dikasih pelanggaran. Menyebabkan cedera pada lawan dengan menyerang sebelum atau sesudah aba-aba wasit mulai henti. Terus file driving, memancang 12 atau 6. Jika lawan jatuhnya tidak leher terlebih dahulu, pesilat yang melakukan tidak diskualifikasi. Ini maksudnya gimana ya? Memancang 12 6. Oke, ini PR ya. 10. Menggigit dan meludah lawan. Itu serem banget ya, tanding gigit ludah. Tanding ini apa ular ini. Sambil berdiri menunjuk jari ke arah wajah mata dari lawan. Gini. Nunjuk matanya itu nggak boleh. Ya, itu langsung pelanggaran berat. Jadi ketika kalian tanding tunjuk nih. Pelanggaran itu. Pelanggaran berat langsung ya. Nah, itulah pelanggaran ringan, sedang, berat ya. Ada lagi selain pelanggaran itu, ada peringatan dan hukuman. Wasit akan mendatangi atlet untuk melakukan peringatan, teguran, atau hukuman. Wasit tidak harus menunggu dan memanggil pesilat untuk datang ke arahnya. Wasit tidak perlu menghadap atlet waktu memberikan peringatan 1, 2, 3. Wasit hanya perlu menghadap ketua pertandingan untuk memperlihatkan aba-aba tangan. Jadi pada saat misalkan melakukan pelanggaran, wasit dia tidak perlu menunjukkan itu kepada lawan, kepada arah ketua pertandingan saja. Itu sudah boleh. Binaan dikenakan bila terjadi pelanggaran ringan. Jadi setelah adanya pelanggaran ringan, dia dikasih binaan dulu, dipanggil. Nah, sekali lagi awas ya kamu. Jadi dia dibina dulu ini. Tidak ada poin yang akan dipotong atau dikurangi ketika binaan ya. Teguran 1, pengurangan poin 1 dikenakan ketika seorang pesilat melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya dalam babak yang sama. Nah, kalau di peraturan yang lama itu 2 kali ya. 2 kali melakukan pelanggaran ringan naik -1 ya, teguran 1. Sekarang 3 kali ya di dalam babak yang sama, dan dia akan berlanjut terus di babak yang sama ini ya. Langsung dikenakan ketika pesilat melakukan pelanggaran sedang. Jadi pada saat dia melakukan pelanggaran sedang tadi, langsung naik juga teguran 1. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran sedang langsung naik -1, pengurangan 1 atau teguran 1 ya. Dapat diberikan segera apabila seorang pesilat melakukan pelanggaran berat tanpa menyebabkan cedera pada lawan, kena selintas atau menyerempet ya. Teguran 2. Tadi teguran 1 kita bahas, sekarang teguran 2. Diberikan ketika seorang pesilat melakukan pelanggaran lagi setelah teguran 1. Jadi teguran 1 dulu baru 2 ya, nggak bisa langsung teguran 2. Dalam babak yang sama akan diatur ulang di babak baru. Jadi ketika dia di dalam babak 1 melakukan teguran 1 langsung teguran 2.
Terus di babak kedua akan mengulang lagi dari teguran 1 lagi atau binaan lagi ya. Peringatan. Nah, peringatan ini fatal banget ya. Jadi peringatan tuh yang dipegang sep. Peringatan 1 itu -5. Oke, peringatan ya. Peringatan 1 pengurangan 5 poin dikenakan setelah seorang pesilat melakukan pelanggaran setelah menerima teguran 2 pada babak yang sama. Jadi setelah teguran 2 kan teguran 1 -1, teguran 2 -2. Ketika dia melakukan pelanggaran yang sama di babak yang sama, langsung pegang peringatan 1. Minnya 5. Tadi minnya 2, ini langsung minnya 5. Dikurang 5 ya. Bahaya ini, Lur. Dikenakan apabila seorang pesilat melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan lawan cedera. Jadi dia melakukan cedera yang tidak pada peraturannya, itu langsung pelanggaran, langsung peringatan ya. Bahaya ini. Kontak langsung, memar terlihat, gigi patah, luka terbuka. Peringatan 2. Wow, peringatan 2. Kalau sudah gini, peringatan 2 itu poinnya dikurang -10, dikurang 10 ya. Peringatan 1 itu 5, peringatan 2 10. Wah, udah habis poinnya. Jadi peringatan 2 akan dikeluarkan jika pesilat melakukan pelanggaran lain setelah peringatan 1 dikeluarkan terlepas dari babak dalam pertandingan. Semua peringatan berlaku untuk seluruh babak dalam pertandingan. Nah, ini hati-hati, Lur. Ketika kalian sudah melakukan atau terkena peringatan 1, peringatan ini akan berlanjut di semua babak ya. Di babak 1 kena peringatan, di babak 2 akan berlanjut peringatan 2. Hati-hati ini ya. Tapi kalau teguran dia dari awal lagi. Kalau peringatan lanjut. Kalau kurang jelas boleh di komen nanti ya. Nah, ini terakhir. Peringatan 3. Diskualifikasi. Jadi kalau berlanjut peringatan 1, peringatan 2, ada peringatan 3, peringatan 3, lawan kena diskualifikasi. Kalah langsung. Hati-hati ya. Jadi apa saja sih peringatan 3 itu? Dikenakan setelah seorang pesilat melakukan pelanggaran setelah menerima peringatan 2 ya. Berlanjut. Gagal memenuhi berat badan, itu diskualifikasi. Gagal dalam tes doping. Nah, ini hati-hati tes doping ya. Jadi pada saat pesilat menang, biasanya di pertandingan bergengsi ya, kalau ada tes doping ini itu baik. Kalau di Indonesia itu PON, biasanya PON. Kalau pertandingan internasional bergengsi pasti ya seperti SEA Games, Asian Games, itu pasti ada tes dopingnya. Kalau dia kena doping atau nggak ikut tes, kalah, diskualifikasi. Tidak lulus pemeriksaan medis, kena dis juga. Pesilat yang menolak untuk melanjutkan pertandingan meskipun telah mendapatkan izin dari petugas medis yang menyatakan bahwa dirinya fit. Nah, jadi misalkan kata dia cedera atau doping ya, kata dokter ini fit kok, sehat ini, tapi dia masih pura-pura pingsan, kena diskualifikasi juga itu atlet. Menyerang lawan setelah bunyi gong atau tanda akhir babak lain, atau setelah wasit menghentikan pertandingan. Ketika setelah keluar aba-aba henti dari wasit masih ada serangan, dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini hati-hati nih. Muntah di gelanggang karena serangan yang palit, kena diskualifikasi ya. Muntah di gelanggang, hati-hati Lur. Kalian bertanding muntah di gelanggang, kena diskualifikasi bisa ini. Hanya jika atlet muntah di gelanggang selama pertandingan. Jika atlet muntah di antara babak atau di ember di kotak sudut pelatih, itu dapat diterima atau boleh. Nah, jadi kalau dia muntahnya di ember, itu masih diperbolehkan. Ketika kalian diserang muntah di tempat, kalian kena diskualifikasi. Wow, ngeri ya. Bahaya ini muntah. Jadi kalau muntah cepat-cepat langsung keluar aja. Mengganti pakaian yang robek lebih dari 10 menit. Nah, ini sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Pada saat dia mengganti pakaian lebih dari 10 menit kena diskualifikasi. Pesilat yang menunjukkan kemarahannya selama pertandingan, waktu istirahat, atau setelah pertandingan, meninggalkan gelanggang dengan kesal, menendang ember, merusak peralatan pertandingan, pesilat akan dipanggil kembali di gelanggang. Pesilat akan langsung didiskualifikasi jika pesilat menolak untuk kembali
setelah pemanggilan ketiga. Namun jika pesilat kembali ke gelanggang sebelum pemanggilan ketiga, pesilat akan diizinkan untuk melanjutkan pertandingan. Pesilat akan diberikan peringatan 1. Oke, jadi kalau dia balik lagi masih kena peringatan. Kalau dia nggak balik langsung diskualifikasi. Pesilat yang melakukan aksi file driving, di mana lawan dilempar ke leher ke atas, namun jika lawan tidak jatuh dari leher ke atas, atlet yang melakukan tindakan tersebut tidak akan didiskualifikasi. Pesilat yang melakukan aksi suplek, nah ini bahaya nih, gini loh, kayak gulat gitu ya. Nah itu nggak boleh. Di mana lawan dilempar ke leher ke atas, namun jika lawan tidak jatuh dari leher ke atas, atlet yang melakukan aksi tersebut tidak akan didiskualifikasi. Nah, hati-hati ya suplek. Nah itulah ya lur ya, pelanggaran-pelanggaran dalam pertandingan. Nah ini secara teori saya jelaskan. Mungkin next kalau ada teman saya akan praktek tentang pelanggaran, tentang aba-aba poin ya. Jadi binaan itu dipanggil, dikasih tahu dulu ya, awas ini kamu dibina dulu, 2 kali dibina lagi, 3 kali naik teguran ya. Teguran 1, teguran 2, teguran 3 nggak ada, langsung peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 diskualifikasi. Nah itulah ya aba-aba dari pelanggaran dalam pertandingan. Nah ini harus diperhatikan banget buat para pelatih ya. Dan jika ada yang kurang jelas dengan yang saya sampaikan, silahkan komentar di bawah. Jika ada apa yang saya sampaikan keliru, boleh teman-teman menanggapi dan membenahi apa yang saya sampaikan ya. Oke, di next kesempatan akan saya lanjutkan tentang peraturan pertandingan terbaru. Masih teori ya, nanti kita praktek. Bisa nanti tentang teknik kuncian, apa teknik bantingan terbaru nanti kita akan bahas, tapi setelah kita menghabiskan tentang peraturan pertandingan terbaru. Oke, itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.